Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bawa gadis pemandu karaoke yang terjaring razia. Bus Satpol PP dihadang orang tak dikenal. Seorang oknum wartawati ditangkap polisi gara-gara mengedarkan sabu-sabu. Edarkan sabu-sabu di objek wisata. Seorang pengedar dan teman wanitanya dibekuk polisi. Tak senang pegawainya dibawa ke panti rehabilitasi karya wanita Andam Dewi di Kabupaten Solo untuk dilakukan pembinaan karena terjaring razia. Beberapa orang yang tak dikenal mengejar bus yang membawa gadis belia itu dan menghadangnya. Namun petugas bergeming dan tak memenuhi keinginan orang tak dikenal itu. Peristiwa penghadangan itu terjadi 2 kali. Yang pertama di daerah Simpang Gudang. Saat itu, bus Satpol PP berhasil lolos dari kejaran orang tak dikenal. Namun berjarak 3 km setelah Simpang Gudang, mereka kembali menghadang. Kali ini dengan cara menghentikan 2 kendaraan mereka hingga menutup jalan. Tak hilang akal, petugas memundurkan kendaraannya dan berputar arah. Kali ini, tujuannya bukan ke Simpang 4, tapi menuju Mapolres Agam di Lubuk Basung, yang tak jauh dari lokasi itu. Langkah ini dilakukan petugas Satpol PP untuk menghindari keributan. Tetapi setelah 2 atau 3 kilo dari Simpang Gudang, mereka kembali melakukan penghalangan dan perintangan, di mana mereka memotong bus kita dan mereka memarkir mobil mereka 2 unit di depan mobil kita. Sehingga mobil kita tidak bisa berjalan dan memutar arah kembali ke arah Lubuk Basung supaya seluruh personil yang ada di bus untuk menyelamatkan diri ke Polres Agam. Jadi setelah sampai di Polres Agam, kami bersama kawan-kawan yang ada di atas bus telah membuat laporan polisi di Polres Agam. Sebelumnya pada Kamis siang pekan lalu, Satpol PP Pasaman Barat bersama Forkopim Kecamatan Kotobalingka menertibkan sebuah kafe di Nagari Parit, Kecamatan Kotobalingka. Di sini petugas membawa 7 wanita diduga sebagai pekerja seks komersial yang menyaru sebagai pemandu karaoke. Hasil pemeriksaan di kantor Satpol PP Pasaman Barat di Simpang 4, 7 wanita yang terjaring ini diputuskan untuk dikirim ke panti rehabilitasi karya wanita Andam Dewi di Kabupaten Solo. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bir 12, apa lagi? Bir 10, apa lagi? Dirintang na jalihin. Apa tuh Cera? Bong. Nama siya? Kori apa tuh? Dunia jurnalistik di Sumatera Barat tercoreng gara-gara seorang oknum wartawati ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota di sebuah rumah di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, pada Kamis pekan lalu. Polisi berhasil menangkap 3 orang yang sedang pesta sabu-sabu. Salah seorang di antaranya mengaku sebagai wartawan di sebuah media daring. Penangkapan terhadap oknum wartawati ini dilakukan polisi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas wanita yang telah meresahkan itu. Dalam penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat nagari, polisi menemukan 6 paket kecil sabu-sabu yang diakui milik sang oknum wartawati. Memang dia mengakui dia adalah mantan dari oknum salah satu media yang ada di Polres Solo. Yang dia ini pengedar atau pemakai nih, Pak? Dia salah satu pengedar. Oknum wartawati tersebut dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.
Berbagai modus dilakukan pengedar sabu-sabu di Pariaman untuk menjual barang dagangannya. Namun cara yang dilakukan Odi tergolong cukup lihai. Dia bekerja sama dengan seorang pedagang di warung untuk menyembunyikan sabu-sabu. Polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman berhasil membekuknya pada Sabtu pekan lalu. Odi dan teman wanitanya ditangkap di sebuah warung penjual makanan di Pantai Pariaman yang lokasinya berdekatan dengan tempat penangkaran penyu. Meski mencoba mengelak, namun polisi menemukan satu paket kecil sabu-sabu yang disimpan di bawah tumpukan batok kelapa. Selain itu, polisi juga menemukan alat untuk mengonsumsi narkoba yang digunakannya sendiri, 2 buah sepeda motor, serta 2 buah telepon genggam. M panggilan Odi ini sering mangkal di daerah wisata. Kemudian atas kegiatan tersebut, dia mempunyai seorang teman baik, seorang perempuan, untuk diajak di daerah wisata itu memakai narkotika jenis sabu. Penjualan bisa jadi sasarannya di daerah baik di kalangan remaja swasta yang ada berkunjung yang mangkal di daerah wisata. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pencarian 10 korban hilang akibat bencana banjir bandang dihentikan pada hari ke-28 pasca bencana. Penghentian ini seiring dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Tanah Datar, tanggal 8 Juni. Pihak keluarga juga telah mengikhlaskan sanak keluarga mereka yang menjadi korban. Bahwa tanggap darurat selesai pada tanggal 8 Juni ini, tanggal 9 kita masuk dalam transisi darurat dalam rangka pemulihan di Tanah Datar. Di masa transisi ini kami yang pertama akan perbaikan jembatan dan jalan irigasi. Selanjutnya membangun relokasi rumah yang di Rambatan, lokasi terpadu, dan juga relokasi mandiri. Itu yang akan kami lakukan. Pengungsi itu kita bebaskan, boleh pulang ke rumah atau rumah keluarga, boleh tinggal. Meski masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, namun bantuan untuk korban banjir bandang di Tanah Datar masih terus berdatangan. Salah satunya dari Ketua Bayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo. Dalam kedatangannya ke Tanah Datar, Ketua Umum Bayangkari tersebut mengunjungi posko pengungsian sekaligus menyerahkan bantuan berupa sembako, perlengkapan dapur, dan perlengkapan rumah tangga. Korban banjir bandang yang masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merasa puas akan bantuan yang diterima. Mereka merasa bantuan yang datang dari berbagai pihak sudah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama ini cukup ya Bu ya? Cukup. Nggak ada kurang makanan? Nggak ada kurang beras. Cukup semuanya ya Bu ya? Alhamdulillah cukup. Cukup ya Bu ya? Nggak ada kurang. Nggak ada kurang ya Bu ya? Cukup semuanya ya? Insyaallah. Beras cukup. Semuanya cukup. Sampai air minum cukup. Air minum juga cukup ya Bu ya? Tarin. Jadi selama ini aman ya Bu ya? Aman, Ibu ada sempat tinggal di pengungsian? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang masih tinggal di pengungsian dengan keluarga ya Bu ya? Sebelumnya, bencana banjir bandang di Tanah Datar yang terjadi pada 11 Mei lalu menyebabkan 32 orang meninggal dunia. Selain itu, banjir bandang juga merusak lebih dari 100 rumah penduduk dan sekitar 500 hektar lahan pertanian. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, serta relokasi hingga perbaikan infrastruktur yang rusak juga akan mulai dilakukan pada tahap ini. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.